warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat guru, bertemu lagi dengan saya Hendra Budiono. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan kelas awal sekolah dasar. Sahabat guru, guru sebagai kunci dalam praktek pendidikan, khususnya di kelas awal, ini termasuk dalam pendidikan anak usia dini. Sejatinya, guru harus mampu dalam memahami kebutuhan anak secara konferensi. Guru juga sebagai penanggung jawab dalam tercapainya tujuan pembelajaran di kelas. Untuk itu, guru harus mampu mengorganisasikan kegiatan pembelajaran secara terpadu, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa pokok bahasan terkait dengan kelas awal sekolah dasar. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kelas awal? Yang kedua, mengapa perlu memahami pembelajaran di kelas awal? Dan yang ketiga adalah, apa saja karakteristik pembelajaran di kelas awal? Apa yang dimaksud dengan kelas awal? Sebenarnya terkait dengan pengertian kelas awal, ada banyak definisi dari beberapa teori. Dalam kesempatan kali ini, saya menampilkan pendapat dari Fatmawati dan Kisno tahun 2017, dan pendapat dari Pratiwi dan Widakdo tahun 2017 juga. Yang pertama, siswa kelas awal sekolah dasar berada pada rentang usia 7-8 tahun. Usia ini merupakan usia termasuk dalam rentang usia anak usia dini. Yang kedua, dari Pratiwi dan Widakdo menyatakan bahwasanya kelas awal merupakan kelas yang terdiri atas kelas 1, 2, dan 3, baik itu madrasah ibtidaiyah maupun sekolah dasar. Dari dua definisi ini dapat disimpulkan bahwasanya siswa sekolah dasar merupakan siswa yang berada pada rentang usia 7, 8, atau 9 tahun yang berada pada jenjang kelas 1, 2, dan 3. Siswa pada usia dan jenjang kelas ini termasuk dalam rentang anak usia dini. Nah, sahabat guru, di SD kita mengenal kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah berada pada jenjang kelas 1, 2, dan 3. Kelas tinggi berada pada jenjang kelas 4, 5, dan 6. Nah, khusus kelas rendah juga biasa disebut kelas awal. Hal ini juga konotasinya lebih positif gitu ya dibandingkan kelas rendah. Gitu. Jadi dari definisi ini Bapak Ibu sahabat guru semua bisa menyimpulkan terkait dengan apa yang dimaksud dengan kelas awal. Konsep pembelajaran di kelas awal perlu kita pahami dengan beberapa alasan. Pertama, kegiatan pembelajaran bagi siswa kelas awal perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang tepat pada kegiatan proses belajar mengajarnya. Kemudian, pembelajaran di sekolah dasar, khususnya kelas awal, harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perkembangan siswa sekolah dasar itu sendiri. Atas dasar fase perkembangan yang berbeda, maka perlu diketahui oleh guru sebagai tenaga pendidik ya, di sekolah dasar agar dapat menyusun pembelajarannya sesuai, terutama pada siswa kelas awal. Perlu digarisbawahi bahwasanya siswa kelas awal merupakan masa transisi pembelajaran dasar siswa, sehingga guru harus dapat memastikan ya untuk dapat mendesain pembelajaran yang mampu meningkatkan semangat dan motivasi siswa. Mengapa kita perlu mengidentifikasi karakteristik siswa ya sehingga ini sangat diperlukan. Oke. Selanjutnya karakteristik pembelajaran di kelas awal. Sahabat guru, mengapa identifikasi karakteristik siswa perlu dilakukan? Nah, ada dua alasan ya terkait dengan identifikasi karakteristik siswa ya berdasarkan landasan yuridis dan landasan teoretik. Pertama, berdasarkan landasan yuridis terkait dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa pengembangan pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan pertama, tuntutan, bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan siswa. Nah, selanjutnya berdasarkan landasan teoretik ya yang menyatakan bahwasanya siswa berbeda dalam banyak hal yang meliputi perbedaan fitrahnya sebagai suatu individu. Nah, di samping itu juga perbedaan latar belakang, ya latar belakang keluarga, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.
Sahabat guru, perlu diperhatikan bahwasanya pembelajaran yang didesain harus sesuai atau disesuaikan dengan karakteristik perkembangan siswa. Pada proses pembelajaran, guru memiliki tanggung jawab yang besar terhadap penciptaan stimulus dan respon yang sesuai dengan lingkungan. Nah, siswa kelas awal merupakan siswa yang memerlukan perhatian yang lebih banyak dikarenakan siswa masih lemah dalam berkonsentrasi. Sehingga guru kelas awal harus mampu mengembangkan proses pembelajaran yang menarik dan efektif. Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa kenyataan lain yang juga harus dihadapi guru adalah meskipun guru menghadapi kelompok kelas dengan umur yang relatif sama, tetapi guru tidak bisa memperlakukan sama terhadap perbedaan karakteristik siswa itu. Setiap satuan kelas yang berbeda, maka berbeda pula dalam hal memotivasi belajar. Ya, kemampuan belajar, taraf pengetahuan, latar belakang, dan sosial ekonomi. Nah, atas dasar ini, ini mengharuskan guru memperlakukan satuan kelas itu dengan pendekatan yang berlanjutnya karakteristik pembelajaran siswa kelas awal sekolah dasar. Sahabat guru, anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan operasional konkret. Memperhatikan tahapan perkembangan berpikir ini, kecenderungan belajar anak usia sekolah dasar khususnya siswa kelas awal sebagai berikut. Yang pertama, konkret. Konkret mengandung makna bahwasanya proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni yang dapat dilihat, didengar, dibawi, diraba, dan diotak-atik dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Pemanfaatan lingkungan akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih bermakna dan bernilai. Sebab siswa dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya, keadaan yang alami, sehingga lebih nyata, lebih faktual, lebih bermakna, dan kebenarannya akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, integratif. Pada tahap usia sekolah dasar, anak memandang sesuatu yang dipelajarinya sebagai suatu keutuhan. Artinya, siswa pada tahap ini memandang pembelajaran sebagai suatu kesatuan. Siswa belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Di sini, siswa juga belum mampu untuk membedakan konsep pembelajaran seperti halnya kajian IPA, IPS, maupun bahasa. Nah, hal inilah yang menggambarkan bahwasanya cara berpikir anak itu yang deduktif. Karakteristik yang ketiga adalah hierarkis. Pada tahap usia sekolah dasar, cara anak belajar berkembang secara bertahap, mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Sehubungan dengan hal ini, maka perlu diperhatikan mengenai urutan logis, keterkaitan antar materi, dan cakupan keluasan serta kedalaman materi yang diajarkan oleh guru kepada siswa. Nah, 3 karakteristik ini perlu dipahami oleh guru, khususnya guru kelas awal sekolah dasar. Sahabat guru, dalam kesempatan video kali ini, saya juga akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama. Nah, terkait dengan pengembangan kemampuan siswa sekolah dasar, ini akan dipengaruhi besar oleh proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, proses pembelajaran yang terlaksana berdasarkan pemahaman guru terhadap hakikat pembelajaran dan karakteristik siswa akan tercipta pembelajaran yang efektif. Agar proses pembelajaran ini efektif, nah untuk itu guru harus mampu mendalami peran dan fungsinya dalam proses pembelajaran, baik berupa perannya sebagai fasilitator pembelajaran, perannya sebagai pembimbing, perannya sebagai pemberi informasi, dan perannya sebagai narasumber. Nah, demikianlah video kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita, khususnya sahabat guru semua maupun calon guru. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.